Halo, ketemu lagi dengan saya Denis Imam Ramdhani. Kali ini saya sedang ada di workshopnya 7 Furnitur. 7 Furnitur itu interior studio ya. Jadi buat teman-teman yang mau order home interior atau office exterior atau bahkan toko, buat interior toko juga bisa. Nah, hubungi aja kontaknya 7 Furnitur, bisa di Google. Ada Instagramnya juga di 7.furnitur. Nah, itu Instagramnya ya. Kalau di web, kita juga ada webnya 7furnitur.co.id, langsung keluar. Nah, oke, langsung aja teman-teman. Kali ini saya mau ceritain tentang produk finishing laminate, yaitu adalah HPL. Teman-teman yang udah tahu project-project interior pasti rata-rata finishingnya itu pakai HPL. Nah, yang saya pegang ini ya. Oke. Sebelum lebih dalam lagi, saya pengen ceritain dulu tentang apa sih itu HPL. HPL itu kalau dari secara bahasanya adalah singkatan ya. HPL itu adalah High Pressure Laminate. Jadi memang HPL ini benar-benar proses pengerjaannya dengan tekanan tinggi. Jadi kenapa dibilang high pressure? Di tekanan yang tinggi jadilah sebuah bahan finishing HPL ini. Nah, bahan finishing HPL ini di Indonesia ada beberapa brand yang terkenal, diantaranya adalah ada Taco, ada Karta, ada lagi Piolam, dan mungkin masih banyak lagi ya. Cuman yang saya gunakan ini adalah Taco ya. Kemudian juga yang kedua Karta ini ya. Nah, ini kita dapat ininya juga kebetulan kita kenal baik dengan para supplier HPL ini gitu. Khususnya buat 7 Furnitur. Nah, kenapa sih saya pengen ceritain tentang produk HPL? Banyak banget ternyata para klien di luar sana belum paham tentang apa itu HPL. Kadang-kadang suka ada yang nanya, bahannya apa? HPL gitu ya. Padahal yang ditanyakan itu bahan dasar. Bahan dasar itu bukan bahan finishing. Ya, jadi kalau HPL itu hanya bahan finishing. Nah, seperti contohnya ini teman-teman, bisa dicek ya. Ini bahan HPL yang emang udah install di bahan dasar itu. Nah, biasanya bahan dasarnya ada multiplex atau blockboard atau blockmain kalau di yang sering kita kerjain. Nah, ini kita pasang di blockboard ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya. Nah, ini ketebalan 1,8 mili. Nah, kemudian kita lapisi HPL. Nah, jadi penginstalannya seperti ini. Ya, teman-teman, ini kita pakai texture wood. Untuk spesial konten kali ini, saya pengen bahas fokus tentang produk HPL ini. Nah, teman-teman, jadi di produk HPL ini ada beberapa kelebihan dan kekurangannya juga ya. Selain daripada kelebihan, pasti juga ada kekurangan. Nah, yuk kita bahas dari mulai apa aja sih yang ada di kelebihannya ya, yang ada di HPL ini. Jadi sebelum kita jabarin kelebihan kekurangan harus ada pembandingnya. Pembandingnya adalah jenis finishing yang lain. Di antaranya kalau setahu saya yang namanya furnitur itu atau produk-produk furnitur itu jenis finishingnya yang paling terkenal ada 3. Pertama, Duko, kemudian Melamik, yang ketiga HPL ini. Nah, cuman ada beberapa jenis di finishing laminate itu. Di antaranya adalah ada PVC, ada foil ya. Bahan dasar untuk laminate itu nggak hanya HPL, ada PVC, ada decosit, ada juga foil. Nah, cuman ini HPL ini paling tinggi dan memang lumayan harganya paling mahal. Memang recommended juga sih untuk project-project home interior, office interior, atau biasanya di hotel ya. Di hotel-hotel juga udah instalasinya jarang banget yang saya lihat pakai selain daripada HPL. Kebanyakan memang aman sih soalnya. Kelebihannya HPL yang pertama adalah HPL itu banyak banget corak. Ya, bisa dilihat teman-teman nih di katalognya. Nah, ini ya, katalognya banyak banget pilihan, mulai dari tekstur wood atau juga ada yang teksturnya stone atau batu ya. Tekstur batu juga ada pattern. Nah, kalau pattern kayak gini nih teman-teman, bisa dicek ya. Nah, jadi kelebihan yang pertama adalah banyak pilihannya, maksudnya pilihan coraknya. Nah, yang kedua, kelebihan HPL ini sendiri adalah anti gores ya. Sebenarnya memang nggak betul-betul anti gores sih teman-teman. Cuman HPL ini termasuk agak tahan goresan juga. Nah, itu mungkin. Nah, yang kedua adalah lumayan tahan untuk goresan-goresan. Apalagi misalkan diinstal di area kitchen ya. Dia juga tahan air ya. Tahan air HPL sebetulnya dia karena nggak memiliki pori-pori. Jadi
benar-benar nggak ada sama sekali celah untuk masuk air ke bahan dasarnya, kayunya itu sendiri. Jadi si HPL ini benar-benar anti gores juga anti air. Nah, kemudian yang ketiga, teman-teman, ini yang paling penting dari sudut pandang pengguna furniturnya nih, bukan pembuat furniturnya ya. Kalau HPL itu dia akan lebih terkesan modern sih sebenarnya. Apalagi disentuh dengan tema-tema desain yang muncul di beberapa tahun kebelakang ini memang erat sekali hubungannya dengan finishing HPL. Contohnya desain Skandinavian. Nah, desain Skandinavian itu kan biasanya perpaduan antara warna solid kemudian ada tekstur kayu misalkan. Nah, ini teman-teman yang menjadikan membantu untuk mewujudkan tema itu ya pasti pakai HPL teman-teman ya, atau bahan dasar yang sifatnya laminasi. Nah, untuk HPL ini memang benar-benar bisa mengikuti perkembangan zaman ya. Jadi untuk tampilan di semua produk furnitur itu akan terlihat lebih modern dan futuristik. Nah, jadi buat teman-teman yang mau produk furniturnya pakai bahan finishing HPL, jangan ragu ya. Emang HPL ini sekarang lagi benar-benar direkomendasiin buat para pengguna gitu ya. Karena emang tadi udah kita sebutin beberapa keunggulan-keunggulan HPL gitu. Tapi di balik itu teman-teman, memang HPL juga memiliki kekurangan. Khususnya sih bagi beberapa desain yang memang nggak bisa pakai HPL sih bahan dasarnya. Karena kan kalau kita berbicara tentang desain banyak banget ya. Ada yang desain American, ada yang misalkan di satu produknya ada sedikit ukir-ukir gitu, itu nggak bisa pakai HPL. Itu aja sih. Nah, cuman secara keseluruhan teman-teman, HPL ini benar-benar direkomendasiin dari tingkat safety-nya, dari tingkat ketahanannya, kemudian juga dari secara visualisasinya. HPL ini benar-benar bisa diandalkan buat furnitur, apalagi untuk rumahan ya. HPL sangat ramah sekali. Banyak juga yang ngeluhin sih, ada beberapa yang ngeluhin karena memang sebetulnya ngeluhinnya tidak ada dasar sih sebenarnya gitu ya. Maksudnya gini, perbedaannya apa sih dengan Duko gitu ya? Finishing Duko kok lebih mahal, HPL lebih murah. Nah, perlu diketahui oleh teman-teman, buat kita nih para pembuat, sebenarnya kalau kualitas Duko dengan HPL, kalau menurut saya pribadi nih yang suka lihat langsung proses pembuatannya, dia mahal karena ada beberapa proses finishing. Beda sama HPL. HPL itu lebih sederhana ya teman-teman. Jadi yang bisa dilihat ini bahan mentahnya, kemudian dilapisi HPL langsung. Jadi cuman butuh lem dan keahlian dalam pasang HPL-nya aja gitu. Cuman kalau secara apa sih kelebihannya, Duko juga banyak banget kekurangannya sih teman-teman ya. Cuman memang di harga kenapa mahal, Duko lebih mahal daripada HPL itu tadi. Jadi proses finishing Duko itu step-stepnya banyak banget dan membutuhkan banyak beberapa item bahan. Jadi ini akan otomatis di biaya pengerjaan atau HPP itu akan lebih mahal gitu ya. Cuman sih memang di balik itu juga ada kelebihannya. Duko juga ada kelebihannya gitu ya. Cuman di kali ini saya nggak ngebahas tentang Duko dulu, saya ngebahas tentang HPL. Cuman ada beberapa kekurangannya, yuk kita bahas kekurangannya. Kekurangan di HPL itu